yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Jadi manajer itu dia lebih tinggi dari technical skill ya biasanya ya. Uh, dan sebagai seorang manajer, dia harus memiliki manager skill. Ya, nah apa? Manager must possess technical skill or professional know-how. Jadi walaupun sebagai seorang manajer dia tidak melakukan hal-hal yang teknis, tetapi seorang manajer itu dia harus mampu memahami technical skill, memahami keterampilan-keterampilan skillsnya. Jadi know-how bagaimana mengetahui bagaimana hal itu dilakukan gitu. Walaupun dia tidak melakukan secara teknis, ya, tapi dia paham. Ya, misalnya kita sebagai seorang manajer rumah sakit misalnya, ya, sebagai manajer rumah sakit, lalu bawahan kita itu hmm, ada apoteker misalnya, ya, ada apoteker. Nah, tentunya kan kita tidak melakukan langsung teknis sebagai seorang apoteker, begitu, ya. Nah, tetapi setidaknya kita tahu know-how, tahu bagaimana caranya, ya. Jadi manager must possess technical skill or professional know-how, ya. Jadi harus tahu bagaimana uh, know-how, ya, harus tahu bagaimana sesuatu itu dilakukan. Ya, itu adalah kemampuan dari sebagai seorang manajer. Ya, berikutnya, as one progress up the manager ladders depends on technical skill will diminish while dependence on managerial skill will increase. Ya, jadi seorang manajer itu, ya, dia akan sangat uh, ini apa tergantung begitu ya, tergantung kepada tutup ya. Jadi uh, manager ladder itu lebih ke apa ya? Tangga manager ya, tangga manager. Jadi sebagai seorang manager ya, as one progresses up the manager ladder sebagai uh, satu um, simpelnya begini untuk memahaminya. Tangga manajerial itu, ya, tangga manajerial itu ya akan lebih eh, akan lebih tinggi begitu ya, akan lebih tinggi ketergantungannya ya on technical skills ya
Jadi dependent on technical skills, ketergantungan kepada kemampuan teknik, ya, will diminish while dependence on manager skill will increase. Jadi ketergantungan kepada technical skill itu dia akan berkurang, ya, ketika while dependence on manager skill will increase. Ketika managerial skills kita itu meningkat, ya, itu hal yang kedua terkait dengan managerial skills and technical skills. Ya, jadi ketergantungan kepada technical skill itu dia akan menurun, begitu ya, ketika managerial skills kita itu meningkat. Ya. Lalu yang berikutnya adalah managerial and technical skill, sama dua-duanya can be learned, bisa dikuasai. Ya. Nah, itu bedanya managerial skill versus technical skill. Ya. Nah, ini berikutnya adalah managerial functions. Ada fungsi-fungsi manajemen. Tidur? Di mana? Oke, ada managerial functions. Managerial function itu ada fungsi-fungsi manajemen, ya. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu mencakup planning, perencanaan, pengorganisasian, staffing, ya, lalu pelaksanaan, actuating, lalu ada monitoring dan evaluating. Yaitu kemarin sudah dipresentasikan tuh oleh teman kalian. Ya, managerial functions. Jadi secara terminologi tadi saya ulangi lagi, manajemen itu adalah suatu upaya proses untuk mencapai tujuan, ya, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, ya, mulai dari planning, organizing, gitu ya, sampai ke evaluating, gitu ya, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, nah, tadi fungsi-fungsi manajemen, planning, ya. Nah, ini mungkin saya akan stop share. Langsung ke sini aja. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu planning, ya, planning, perencanaan. Jadi sebetulnya ada 4 fungsi dasar dari manajemen. Ada planning, perencanaan, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan, controlling, pengawasan, ya, atau kita sebut dengan POAC, POAC. Nah, yang pertama adalah planning. Planning itu perencanaan. Menurut Terry, ya, planning itu adalah planning is the selecting and relating of facts and the making and using assumption regarding the future in visualizations and formulation to propose activation belief necessary to achieve desired results. Jadi perencanaan adalah pemilihan fakta atau penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, itu ya. Jadi perencanaan itu adalah pembuatan perkiraan, intinya begitu. Asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang. Jadi kita itu merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan di masa datang, ya, untuk mencapai tujuan.
Itu. Nah, itu ya. Berikutnya, organizing, pengorganisasian. Jadi ketika kita sudah melakukan perencanaan, kita melakukan organizing, pengorganisasian. Ya. Nah, pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu masing-masing unit. Ya. Jadi pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan yang mewarnai. Jadi pengorganisasian. Jadi ketika kita sudah merencanakan, misalnya merencanakan ada 10 kegiatan, kegiatan 1 nomor 10, lalu kita organize kegiatan itu. Ya, organize kegiatan itu. Organisasinya dengan apa? Misalnya kita tentukan orangnya siapa yang melakukan kegiatan nomor 1. Berapa lama, tempatnya di mana, budgetnya berapa. Nah, itu organize. Organize, menentukan, mengelompokkan kegiatan, ya. Lalu perencanaan yang nomor 2, siapa pelaksananya, ya, siapa orang yang melaksanakannya, tempatnya di mana, budgetnya berapa misalnya, ya, sampai semua perencanaan diorganize. Nah, itu jadi organize itu adalah penentuan, pengelompokan, atau penyusunan macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi menempatkan pegawai-pegawainya. Ya, faktor menempatkan atau mengidentifikasi apa saja alat-alat yang diperlukan misalnya. Ya, nah itu. Itu adalah pengorganisasian. Lalu berikutnya adalah actuating, pelaksanaan penggerakan. Ya. Nah, actuating ini adalah, tadi kan kita sudah ada perencanaan, lalu sudah ada pengorganisasian. Berikutnya, apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita organize itu harus kita gerakan, actuating. Ya, actuating, jadi digerakkan. Nah, penggerakan itu membangkitkan semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dalam perencanaan dan usaha-usaha organisasi pihak pimpinan. Jadi kita memotivasi seluruh anggota kita, mendorong semua anggota untuk segera bertindak terkait dengan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita organisekan. Nah, itu ya. Ini kurang satu lagi. Satu lagi adalah C, controlling, pengawasan. Ya. Nah, controlling, pengawasan. Controlling atau pengawasan itu adalah suatu upaya, ya, melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jangan sampai kegiatan itu tidak sesuai dengan perencanaan. Ya. Jangan sampai kegiatan itu tidak sesuai dengan pengorganisasian yang bisa mengakibatkan tujuan itu tidak tercapai. Itu pengawasan, monitor, controlling, jadi pengendalian. Ya. Nah, itu adalah fungsi manajemen dari George R. Terry. Ya. Nanti ini bisa dilihat ya di modul terkait dengan pengertian dari manajemen ya.
ini tingkatan manajemen, ya, tingkatan manajemen. Jadi tingkatan manajemen itu ada 3. Ada manajemen puncak, ada manajemen tengah, ada manajemen bawah. Jadi ada top manajemen, ada middle manajemen, ada low manajemen. Ya, misalnya tuh dalam suatu rumah sakit, direktur, wakil direktur itu masuknya ke top manajemen. Nah, lalu misalnya middle management siapa? Misalnya ketua bidang, kabid misalnya ya, kepala seksi misalnya KTU di rumah sakit. Nah, itu masuknya ke middle manajemen tengah. Lalu ada manajemen bawah, low management. Ya, low management itu misalnya kepala ruangan gitu, itu di low management. Ya. Nah, itu. Jadi ini tingkatan dari manajemen. Ada manajemen puncak, manajemen tengah, ada manajemen bawah. Ya. Saya rasa manajemen misalnya nggak perlu lah ya. Nggak perlu manajemen sistematis, nggak perlu. Manajemen demokratis ini nggak perlu. Perencanaan. Nah, ini. Nah, tadi fungsi manajemen. Coba, Bobo, tunggu tuh. Ya, kurang jalan-jalan. Bobokan itu. Nah, perencanaan. Tadi sudah disinggung ya sedikit terkait dengan perencanaan, fungsi manajemen ya, perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah suatu proses ya untuk memberikan arah atau sasaran demi mencapai tujuan. Ya, perencanaan sangatlah kompleks sehingga berbagai ragam pengertian perencanaan tergantung sudut pandang mana yang dilihat serta latar belakang apa yang mempengaruhi. Nah, jadi perencanaan suatu proses bertujuan untuk memberikan arah sasaran demi mencapai tujuan. Misalnya nih, ya kalian berencana ingin mengembangkan ya kalian berencana ingin mengembangkan rumah sakit ibu dan anak tahun 2030 misalnya. Nah, kalian harus membuat suatu perencanaan supaya apa yang kalian lakukan itu terarah. Ya, di sini nih, perencanaan bukan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan arah sasaran demi mencapai tujuan. Tujuannya kan ingin dicapai 2030. Nah, kalian harus membuat perencanaan itu setiap tahun, misalnya tahun 2021 apa yang harus dilakukan, 2023 apa yang harus dilakukan, 2022 apa yang harus dilakukan, 2024 apa yang harus dilakukan gitu ya, sampai ke 2030 apa yang harus dilakukan. Apa yang kita lakukan jangan keluar dari itu gitu, supaya terarah, supaya cepat tercapai tujuannya gitu. Nah, itu ya. Jadi perencanaan itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan arahan sasaran demi mencapai tujuan. Jadi kita harus membuat perencanaan. Manajer yang baik itu tidak bisa bekerja tanpa arah. Karena fungsi manajer itu harus mengaping organisasi mencapai tujuan. Ya, nah supaya tercapai tujuan itu, manajer itu harus memiliki perencanaan. Makanya dalam suatu organisasi itu kan selalu ada rencana kerja.
rencana anggaran, rencana kegiatan, proposal kegiatan. Nah, itu proposal, rencana kegiatan, rencana strategis gitu ya. Nah, itu disebut dengan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu adalah dokumen-dokumen yang memberikan arah sasaran apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan. Ya, nah, itu. Jadi yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan itu sangat esensial yang harus kita buat ya pada saat kita melakukan manajemen. Pak, Bapak, Pak. Berikutnya adalah pengorganisasian ya. Ini adalah perencanaan. Ini tuh sebetulnya perencanaan organisasi itu adalah pengorganisasian ya maksudnya ya. Jadi yang B itu adalah pengorganisasian itu sebetulnya. Nah, pengorganisasian. Pengorganisasian itu perencanaan organisasi atau pengorganisasian ya suatu proses penting dalam mengatur dan mengembangkan struktur tugas tanggung jawab dan sumber daya suatu organisasi. Ya ini saya sebentar nih saya ada tabel nih.